Selamat datang di LBJ Viral 24 podcast yang lebih panas daripada debat di Senayan, tapi lebih jujur daripada kampanye para politisi kita. Waduh, Mas Andi baru opening udah nyindir-nyindir DPR. Hati-hati loh, nanti disadap. Gak apa-apa, ntar disadap siapa tahu kita makin viral ya kan? Waduh. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mas Andi? Nah, kita bahas isu yang paling hot banget nih, Oh di mana ya? reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Oh, pada 8 September kemarin. betul-betul lagi panas banget, lagi anget banget nih di media sosial juga. Iya, bagaimana 5 menteri Kabinet Merah Putih di reshuffle, tapi yang paling menjadi perhatian publik adalah pengganti dari Menteri Keuangan Oh kita, ya, Ibu Sri Mulyani nih. digantikan oleh siapa nih, Mas Andi? Namanya Bapak Purbaya. Bapak Banyak apa namanya? Purbaya Yudi Sadewa. Tapi Mas Andi, siapa aja sih menteri yang kemarin di reshuffle oleh Presiden Prabowo selain Ibu Sri Mulyani? Iya, Bapak Prabowo kemarin kan memutuskan ada 5 nama yang bakal di reshuffle. Ya, Ada Menteri Koperasi kita, Bapak Ya. Budi Ari, yang sudah di reshuffle oleh wakilnya kan. ya. Dan juga ada Menteri Polhukam, Bapak Budi Gunawan. Oke. Ada Terus- Menteri P2MI, Oh iya, Abdul Qadir Karding. Ya. Dan juga satu lagi Menpora kita, Bapak Bapak Dito. Dito Aryo Tejo. Dan yang terakhir? tentunya Menkeu kita yang sudah Ya. ngelotok banget ya, puluhan tahun berpengalaman Di jadi beberapa menteri. periode presidenan juga beliau hadir, yaitu Ibu Sri Mulyani. Betul. Tapi Mas Andi, Mm-mm. yang bikin saat ini tuh viral statementnya, yaitu penggantinya dari Ibu Sri Mulyani adalah Bapak Purbaya, yaitu statementnya yang bilang soal tuntutan 17+8 kemarin. Beliau menyampaikan hal itu padahal baru 1 hari menjabat Betul. sebagai Menteri Keuangan. Ah-ah. Memang apa sih, statement apa sih yang bikin panas, yang bikin viral masyarakat? Jadi katanya beliau bilang tuntutan 17/8 itu adalah tuntutan dari sebagian kecil aja rakyat. Oh ya, Gitu. berarti ada videonya ya? Iya, Ada videonya. tapi kan beliau nggak bisa sembarang ngomong gitu dong, ngomong begitu karena kan itu se-Indonesia loh demo. Iya, se-Indonesia. Dan bahkan masyarakat yang turun ke jalan, masyarakat yang demo itu kan mereka menyuarakan aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka itu juga bertaruh nyawa dok, bertaruh nyawa loh. Bahkan sudah bertaruh nyawa dan adanya korban jiwa di seluruh Indonesia, beliau masih menganggap kalau itu hanya sebagian kecil. Nah, itu dia. Sebagian kecil apa yang beliau maksud di sini? Nah, statement seperti apakah yang beliau bilang sampai bikin BEM UI ngedemo Ya. sehari setelah dia Oh dilantik? ya, betul. Selain rame di media sosial, teman-teman BEM UI juga langsung demo ya Demo. soal statement itu. Betul. Coba kita simak apa sih yang dibicarakan oleh beliau. Bapak, ya. Saya belum mempelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Bukan bakal dikejar dalam 6%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Dengan PD-nya dia bilang bahwa itu cuman keinginan sebagian kecil aja rakyat. Ya, betul. Dan dibilang once saya bangun supaya ekonomi kita bisa mengalami peningkatan sampai 6-7%, rakyat bakal lupa tuh katanya. Iya, bahkan katanya rakyat nggak ada tuh demo-demo dan bahkan rakyat sibuk cari kerja dan makan enak. Iya, itu kalau beliau sanggup kan. Iya. Dengan begitu PD-nya, beliau akan bilang akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita 6-7%. Dengan PD-nya ya. Dengan PD-nya. Beliau PD banget atau over PD nih Mas Andi nih? Ya, kalau dengan background-nya sih beliau 25 tahun di dunia ekonomi dan juga beliau sudah terlibat sejak zaman Presiden SBY. Ya. Saya nggak meragukan lagi sih kemampuannya, tapi apakah bisa mengejar angka 6-7% Ya. dalam kurun waktu selama pemerintahan Prabowo? Ya kita lihat ke depan. Oke. Bagaimana beliau bisa mengambil sikap atau konsistensi dalam eksekusi kebijakan. Enggak Ya. sekedar cuma retorika.
Jadi retorika doang malah bikin gaduh di publik kan? Iya, nanti malah ditagih Iya. omongannya di suatu saat. Jadi kita udah ada contohnya lah. Orang di mana jangankan orang yang belum bekerja kayak dia nih. Kita belum tahu dia kerja kan? Iya, Baru retorika aja ngomong seakan-akan dia jago. iya, Orang yang udah bener-bener kerjanya konsisten dengan kebijakannya. Contohnya dulu gubernur kita DKI Ahok bagaimana dalam bekerja dalam membangun Jakarta dalam begitu cepat, tapi tetap di demo karena apa? Karena retorikanya nggak benar Iya, gitu. Dalam betul. komunikasinya kan, Iya, akhirnya memancing emosi rakyat dan akhirnya beliau lengser. betul. Nah itu jangan sampai terjadi. Padahal dia baru sehari kan. Iya, baru sehari udah bikin viral dengan Mm-mm. dan kontroversial juga dengan statementnya. Kita cukup mempertanyakan juga sih ke depannya bagaimana Betul. bagaimana bekerja dan bagaimana hasil yang beliau dalam tanda kutip janjikan di hari-hari awal pekerjaannya. Nah masalahnya 17+8 itu tuntutannya kan ada ya ada beberapa yang memang nggak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tapi pemerintah bagaimanapun berusaha untuk memenuhi kan. Iya, Di antaranya ya dengan mengganti Ibu Sri Mulyani kan. iya, Jadi mestinya beliau ini sadar si Pak Purbaya ini bahwa beliau itu bisa ada hadir sebagai menteri karena ada tuntutan 17+8 iya tersebut, betul. iya kan? Tapi dalam satu video, dalam satu wawancara, beliau bilang kalau beliau itu adalah menteri kagetan. Beliau itu juga bisa dihubungi oleh Istana Negara dan diangkat sebagai menteri, itu katanya dadakan. Oh, dadakan. Dadakan ditelepon dari istana, bahkan beliau bilang takutnya kalau itu cuma prank, Oh gitu ya. kalau itu cuma ditipu, kalau itu bukan beneran dari istana. Tapi nyatanya sampai hari ini telepon itu resmi dari Istana Negara, dari Bapak Prabowo Subianto yang meminta langsung untuk beliau dijadikan sebagai Menteri Keuangan. Oh begitu. Ya, seperti itu. Tapi Mas Andi, Mhm. dari statement yang viral tadi, Bapak Oh ya. Purbaya itu langsung minta maaf di satu kesempatan. Di saat yang sama juga Ibu Sri Mulyani itu akan pamit, betul. Kita lihat statementnya seperti apa ya. Beliau katanya klarifikasi terkait statement beliau di hari pertama bahwa beliau ngomongnya katanya salah. Saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah beberapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu katanya ya. Jadi gitu katanya Mas Andi. Jadi sebenarnya beliau ini menteri kagetan atau menteri jago bikin gaduh nih. Selain minta maaf, di videonya juga beliau bilang tolong diberi waktu beberapa bulan untuk membuktikan kerjanya dan nanti setelah itu baru deh Dikritik boleh habis-habisan. dikritik habis-habisan. Tapi tolong dijaga komunikasinya. Masalahnya di saat beliau minta maaf pun, cara beliau minta maaf ini bisa memancing kegaduhan lagi. Iya, Tadi betul. statementnya dibilang gini kan, bahwa pernyataan saya dipelintir. Padahal memang pernyataan beliau jelas-jelas tidak menunjukkan empati dan simpati kepada kawan-kawan yang telah berjuang Iya, mensuarakan keinginan rakyat selama mulai 25 Agustus kemarin, iya betul. sehingga begitu banyak makan korban. Iya, Jadi kata-kata dipelintir itu kayaknya nggak pas gitu. nggak pas padahal keluar dari beliau sendiri ya. Jadi Beliau sendiri ada yang terkesan menyatakan. dia tuh nggak mau disalahin lagi gitu. Jadi Iya. kesannya yang salah rakyat lagi dong. Tapi Mas Andi kalau kayak gitu bisa dibilang beliau kena mental nggak sih? Padahal baru hari pertama menjabat terus langsung dikritik habis-habisan. Kayaknya sih enggak. Oh enggak ya? Karena dari statementnya beliau bilang bahwa ini dipelintir kata dia. Jadi sebenarnya maksud dia nggak begitu kan? Iya. Ya itu kembali lagi persepsi kita mendengarkan pernyataan beliau kan. Iya. Nah sekarang gimana pemirsa aja menilai apakah pernyataan beliau memang pantas untuk kita kritisi? Ya buktinya mahasiswa sampai ratusan datang ya kan? Iya. Kalau emang nggak dipelintir, Terus apa dong Pak? Tapi Mas Andi, jadi satu pertanyaan sih sejujurnya. Sebenarnya apa alasan dibalik
Pak Prabowo Subianto untuk menunjuk beliau ya untuk menggantikan Ibu Sri Mulyani? Ya itu dia, karena memang meskipun background beliau itu lulusan ITB kan, di mana lebih cenderung ke bidang teknik gitu kan. Tapi beliau ternyata pengalaman juga yang banting setir di dunia ekonomi sejak tahun 2000. Beliau terjun dari dunia di Dana Reksa sejak tahun 2000 dan juga sempat di Komite Ekonomi Nasional di bawah Presiden SBY. Begitu pula berlanjut dengan Presiden Jokowi. Dan akhirnya dia sempat juga di LPS ya. Dan akhirnya sekarang ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Ibu Sri Mulyani. Oh, berarti memang dari backgroundnya Bapak Menteri Purbaya ini memang cukup capable di bidangnya Ekonom, sebagai seorang sebagai ekonom. yang profesional di bidangnya. Tapi apakah dia capable atau emang dia jago? Kan soalnya ada satu video yang menunjukkan dia bilang kalau dia itu jago. Nah, dia merasa jago kan? Jadi Emang dia kopi? kayak pengen banget di endorse nih. Boleh di sini teman-teman ngubungin nomor di sini kalau mau endorse boleh. Jadi gimana Mas Andi? Ya kita lihat dulu aja perkembangannya beberapa bulan ke depan sesuai omongan beliau. Apa emang kerjanya benar? Cuman jadi penasaran, emang dia sejago itu atau cuman sesombral itu? Atau sesombong itu? Karena capable sama jago, emang beneran jago. Sama sombong itu Agak-agak beda-beda tipis ya. beda-beda tipis, agak nyenggol-nyenggol dikit. Tapi sejarah juga mencatat bukan kali ini aja Menteri Kabinet Merah Putih dari Bapak Presiden Prabowo ini kontroversial. Ya, Sebelumnya kan menteri-menterinya Bapak Prabowo juga kontroversi kan. Kayak Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra disebut bahwa tahun 98 itu bukanlah pelanggaran HAM berat. oh ya, Belum lagi pernyataan Fadlizon. yang mengatakan bahwa tidak ada itu namanya terjadi pemerkosaan massal masif pada saat 98. Belum lagi Menteri Desa kita Bapak Yandri yang menggunakan kop kementerian, Kementerian untuk kepentingan pribadinya. betul, urusan keluarga. Dan masih ada beberapa lagi daftar menteri-menteri kontroversial dari Bapak Prabowo ya, Iya, di Kabinet Kabinet Merah Putih yang masih ada di kursi kementerian sampai saat ini dan belum kena reshuffle ya Mas Andi. Betul. Di antaranya Bapak Bahlil Bapak Lahadalia Bahlil. yang waktu itu bikin keputusan tentang tata niaga gas, Ya, distribusi gas, yang menyusahkan masyarakat. malah menyusahkan rakyat. Di Iya, mana-mana betul. rakyat mengantri gas, tapi sampai sekarang masih duduk tenang di Betul. kursi menteri. Gimana ini Pak? Nah, ya apakah kinerja para menteri-menteri yang baru di reshuffle ini akan maksimal di kabinet Prabowo? Kita pantau terus beritanya di lensaberitajakarta.com. Dan juga di YouTube channel Lensa Berita Jakarta TV. Dan sekian untuk episode kali ini. Saya Sandi. Saya Agnes, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.